Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Widi Putri Pratiwi dengan NIM 20230040040027 bersama teman-teman saya. Yang pertama ada M. Fikri NH dengan NIM 202300404157. Yang kedua ada Muhammad Nabil Ipar Fatwa dengan NIM 202300400303. Yang ketiga ada Muhammad Salman Al-Farizi dengan NIM 202300400302. Yang keempat ada Rafli Lukmanul Hakim dengan NIM 20230040040031. Dan yang terakhir ada Siti Yani Marliah dengan NIM 20230040040090. Di sini kami akan mempresentasikan untuk memenuhi mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Seperti kata Bill Gates, the next decade will be the decade of the network. Prediksi beliau terbukti benar, dan kita sekarang hidup di era di mana jaringan komputer menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita akan mempresentasikan dengan judul Perkembangan Arsitektur Terdistribusi dalam Sistem Paralel dan Terdistribusi. Baik, untuk selanjutnya ada perkembangan arsitektur terdistribusi dalam sistem paralel dan terdistribusi. Sistem paralel dan terdistribusi telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan kemajuan teknologi komputasi, arsitektur terdistribusi menjadi semakin penting dalam mendukung aplikasi dan layanan yang membutuhkan skalabilitas, ketersediaan, dan efisiensi sumber daya komputasi. Dalam sesi ini, kita akan mengeksplorasi evolusi arsitektur terdistribusi dan bagaimana ia telah mempengaruhi berbagai aspek sistem paralel dan terdistribusi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan arsitektur komputasi terdistribusi. Di sini ada 3 macam. Yang pertama ada komputasi awan. Salah satu perkembangan penting dalam arsitektur terdistribusi adalah kemunculan komputasi awan. Komputasi awan memungkinkan akses terhadap sumber daya komputasi, penyimpanan, dan aplikasi melalui jaringan, memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang dibutuhkan oleh organisasi modern. Selanjutnya ada yang kedua, microservice. Arsitektur microservice menawarkan pendekatan modular untuk membangun aplikasi terdistribusi. Setiap layanan microservice berfokus pada satu fungsi spesifik dan dapat dikembangkan, diuji, dan diimplementasikan secara independen, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan pengembangan. Dan yang ketiga ada kontainerisasi. Kontainerisasi dengan teknologi seperti Docker memungkinkan pembungkusan dan distribusi aplikasi beserta dependensinya dalam wadah yang dapat dijalankan di berbagai lingkungan. Hal ini meningkatkan portabilitas dan mempermudah proses deployment aplikasi terdistribusi. Paradigma pemrograman terdistribusi. Pemrograman paralel. Paradigma pemrograman paralel memungkinkan eksekusi tugas secara simultan pada beberapa prosesor atau inti, memanfaatkan sumber daya komputasi secara optimal dan meningkatkan kinerja aplikasi. Komputasi grid menggabungkan sumber daya komputasi terdistribusi seperti komputer pribadi dan server untuk memproses tugas yang membutuhkan kapasitas komputasi yang besar. Pemrograman berorientasi aktor. Dalam paradigma pemrograman berorientasi aktor, entitas yang disebut aktor dapat berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain
untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks dalam sistem terdistribusi. Keamanan dan keandalan dalam arsitektur terdistribusi. Keamanan terdistribusi mengingat sifat terdistribusi dari sistem keamanan menjadi isu kritis pendekatan seperti enkripsi, firewall, dan autentikasi multifaktor. Autentikasi multifaktor diperlukan untuk melindungi sistem dan ancaman cyber. Keandalan tinggi. Arsitektur terdistribusi harus dirancang dengan tingkat keandalan yang tinggi untuk menghindari kegagalan tunggal. Fitur seperti redundancy, load balancing, dan pemulihan bencana sangat penting untuk menjaga ketersediaan sistem. Manajemen data terdistribusi. Pengelolaan data yang tersebar di berbagai titik dalam sistem terdistribusi membutuhkan pendekatan khusus termasuk replikasi, sinkronisasi, dan konsisten data untuk menjaga integritas informasi. Halo, saya akan melanjutkan slide yang sebelumnya. Pengembangan perangkat lunak untuk sistem terdistribusi. Metodologi Agile. Pendekatan pengembangan perangkat lunak Agile seperti Scrum dan Kanban sangat sesuai untuk sistem terdistribusi yang membutuhkan adaptasi dan inovasi yang cepat. Continuous Integration atau Continuous Deployment. Praktik CI atau CD memungkinkan integrasi dan penyebaran perubahan perangkat lunak secara otomatis, meningkatkan kecepatan dan konsistensi dalam pengembangan sistem terdistribusi. Infrastruktur sebagai kode. Pendekatan infrastruktur sebagai kode memungkinkan konfigurasi dan pemeliharaan infrastruktur terdistribusi secara terprogram, meningkatkan stabilitas dan manajemen sistem yang kompleks. Optimalisasi kinerja sistem terdistribusi. Optimalisasi komunikasi jaringan seperti pemilihan protokol yang tepat dan manajemen bandwidth sangat penting untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan throughput di antara node-node terdistribusi. Manajemen data terdistribusi. Strategi penyimpanan dan replikasi data yang efisien dapat meningkatkan kinerja akses data dalam arsitektur terdistribusi, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan ketersediaan. Skabilitas dinamis. Kemampuan untuk menambah atau mengurangi sumber daya komputasi secara dinamis, seperti melalui kontainerisasi dan orchestration, memungkinkan sistem terdistribusi menyesuaikan dengan beban kerja yang berubah-ubah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu tentang tren dan inovasi dalam arsitektur terdistribusi. Jadi untuk tren ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada edge computing, yang kedua komputasi serverless, dan yang terakhir ada Internet of Things. Edge computing mendorong pemrosesan data di dekat sumber, mengurangi latensi, dan menghemat bandwidth dengan memindahkan komputasi dari pusat data ke perangkat pinggiran. Yang selanjutnya ada komputasi serverless. Arsitektur serverless memungkinkan eksekusi potongan kode atau function tanpa perlu mengelola server, menyederhanakan manajemen infrastruktur, dan meningkatkan skalabilitas aplikasi terdistribusi. Lalu, yang terakhir ada Internet of Things atau IoT. IoT memperkenalkan miliaran perangkat terhubung yang menghasilkan data besar. Arsitektur terdistribusi diperlukan untuk menangani volume, kecepatan, dan keragaman data IoT secara efektif. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang tantangan dan tren masa depan dalam perkembangan arsitektur sistem paralel dan terdistribusi. Sistem paralel dan terdistribusi menawarkan banyak keuntungan seperti peningkatan kinerja, skalabilitas, dan keandalan. Namun, seiring dengan peningkatan kompleksitas sistem, muncul berbagai tantangan yang harus diatasi, yaitu 1. Ada manajemen kompleksitas. Contoh manajemen kompleksitas adalah jumlah komponen yang besar. Semakin banyak komponen yang terlibat, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kesalahan. Contoh yang kedua ada ketergantungan antar komponen.
Kegagalan satu komponen dapat berdampak pula pada komponen lain, bahkan seluruh sistem. Contoh yang ketiga ada keterlambatan komunikasi. Komunikasi antar komponen dapat menyebabkan ketidaksinkronan dan masalah koordinasi. Yang terakhir ada heterogenitas. Sistem dapat terdiri dari berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. Tantangan yang kedua ada keamanan dan privasi. Tantangan utamanya yaitu luas permukaan serangan. Dengan banyaknya komponen yang terhubung, setiap komponen menjadi titik masuk potensial bagi penyerang. Kedua, kerentanan jaringan. Komunikasi antar komponen melalui jaringan rentan terhadap penyadapan, manipulasi, dan serangan denial of service atau DOS. Yang ketiga ada heterogenitas. Sistem yang terdiri dari berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak membuat pengelolaan keamanan menjadi lebih kompleks. Yang terakhir ada skalabilitas keamanan. Seiring dengan pertumbuhan sistem, mekanisme keamanan harus mampu menyesuaikan diri tanpa mengorbankan kinerja. Tantangan yang ketiga ada konsumsi energi. Mengurangi konsumsi energi dalam sistem paralel dan terdistribusi adalah tantangan yang kompleks namun penting. Dengan menggabungkan berbagai strategi dan teknologi, kita dapat membangun sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan hemat biaya. Selanjutnya ada tren masa depan dalam perkembangan arsitektur terdistribusi dalam sistem paralel dan terdistribusi. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI. Bagaimana kecerdasan buatan memperkaya sistem paralel dan terdistribusi? Yaitu ada optimasi beban kerja. AI dapat menganalisis pola beban kerja secara real time dan secara dinamis mengalokasikan sumber daya komputasi dengan lebih efisien. Kemudian ada prediksi gagal. Dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin, AI dapat memprediksi kegagalan komponen sebelum terjadi, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan proaktif. Kemudian ada otomatisasi tugas. Tugas-tugas rutin dan berulang dapat diotomatisasi, membebaskan manusia untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan kreatif. Tren masa depan yang kedua ada komputasi kuantum. Komputasi kuantum dengan kemampuannya untuk melakukan perhitungan secara paralel pada skala kuantum menawarkan potensi revolusioner dalam dunia komputasi. Ketika diintegrasikan dengan sistem paralel dan terdistribusi, teknologi ini berpotensi membuka cakrawala baru dalam pemecahan masalah kompleks yang sebelumnya dianggap mustahil. Tren masa depan yang terakhir ada blockchain dan desentralisasi. Teknologi ini menawarkan pendekatan baru yang menarik untuk mengatasi beberapa tantangan fundamental dalam sistem terdistribusi seperti keamanan, transparansi, dan keandalan. Apa itu blockchain dan desentralisasi? Blockchain sederhananya adalah sebuah buku besar digital yang terdistribusi dan aman. Setiap blok dalam rantai berisi kumpulan data yang terenskripsi dan sekali data tersebut ditambahkan sangat sulit untuk diubah. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan, aman, dan terdesentralisasi. Dan apa itu desentralisasi? Desentralisasi berarti tidak adanya otoritas pusat yang mengontrol sistem. Dalam sistem terdesentralisasi, kekuasaan dan data didistribusikan di seluruh jaringan, membuat sistem lebih tahan terhadap serangan dan sensor. Nah, itu untuk materi kami hari ini, dan untuk kesimpulannya adalah arsitektur terdistribusi telah mengalami perkembangan yang signifikan, didorong oleh kemajuan teknologi dan kebutuhan akan sistem komputasi yang lebih efisien, aman, dan scalable. Dari komputasi awan hingga microservice, paradigma pemrograman paralel dan inovasi seperti edge computing, serta komputasi serverless, arsitektur terdistribusi terus berevolusi untuk memenuhi tantangan masa depan.
Dengan memahami tren dan perkembangan terkini, kita dapat merancang dan mengimplementasikan sistem paralel dan terdistribusi yang tangguh, fleksibel, dan siap menghadapi era komputasi yang semakin kompleks. Baik, itulah presentasi dari kami, dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Sebelumnya, saya akan sedikit memberikan kutipan. Dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan setiap hari, pemrosesan paralel akan menjadi semakin penting. Seperti yang telah kita bahas, data is the new oil and parallel processing is the refinery. Mari kita bersama-sama memanfaatkan teknologi ini menciptakan inovasi baru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.